Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul bait ukhtina Sida Laidarus. Kita doakan Kaidah beserta seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya insyaallah. Juga para ustadzah, wabil khusus ustadzah dari Ahbabuz Zahra, Ustadzah Samirah Al-Habsyi, Ustadzah Fitriyah Al-Idrus, Ustadzah Hanim bin Syahab, Ustadzah Saraya Haddad, dan para ustadzah yang lain, serta para ustadzah undangan kita, Uminda Umi Lulu Al-Habsyi, Uminda Umi Lulu Mulakhelah, Ustadzah Aisyah bin Syekh Abu Bakar, Ustadzah Fatimah Asgaf, Ustadzah Aliyah Al-Musawa, Ustadzah Fatimah Al-Musawa, para ustadzah yang lain, Umi Maimun Al-Haddad, para pimpinan-pimpinan Majlis Salim, serta para ustadzah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang banyak buat semuanya insyaallah, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta tentu saja para hadirat sekalian, baik yang sedang offline ataupun online. Kita doakan mudah-mudahan semuanya tidak terhalang dari keberkahan Maulid pada hari ini. Syafaat Nabi berhasil kita dapatkan insyaallah. Keluar kita dalam keadaan dosa-dosa terampuni, dalam keadaan hati yang jauh lebih baik, dalam keadaan akhlak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, Maulid tuh emang menunjukkan cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat saya, cinta itu adalah merupakan bekal besar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Cinta itu bekal besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya bekalnya kita yang emang kalau kita bilang saya nggak punya cukup bekal, itu bukan basa-basi. Ada orang-orang yang kalau bilang bahwa saya nggak punya cukup banyak bekal, tuh ucapannya kayak menunjukkan ketawaduan. Ada yang ngomong begitu, banyak yang bicara seperti itu. Bahkan kalau saya suka dengar gitu kan, Babah Nur, orang dengan ibadah yang seperti beliau, saya nggak pernah lihat orang ibadahnya lebih banyak, lebih semangat daripada Babah Nur. Kayak tiap waktunya tuh berharga banget gitu. Sayang kalau nggak dipakai buat ibadah gitu, Babah Nur itu. Tapi kalau bicara selalu aja nggak punya bekal menuju akhirat, nggak punya bekal menuju akhirat. Ini satu-satunya yang bisa kita kerjain, nggak ada lagi nih yang bisa kita kerjain. Masya Allah. Saya kalau dengar beliau ngomong tawadhu bener gitu. Tapi kalau kayak saya rasa kayak kita semua, kalau kita bilang takut mati belum punya cukup banyak bekal, itu emang iya. Bukan tawadhu tapi tahu diri. Bukan tawadhu tapi emang sebenar-benarnya gitu. Nah, baik buat kita maupun buat orang-orang yang tadi saya sampaikan, itu semuanya cinta kepada Nabi Muhammad adalah bekal. Buat orang yang ketika ngomong saya nggak punya bekal selain cinta kepada Nabi Muhammad dan bicaranya adalah tawadhu,
dengan kita yang ketika kita bilang saya nggak punya bekal kecuali cinta kepada Nabi Muhammad, dan ucapan kita adalah emang beneran begitu. Sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad adalah bekal kita. Bisa jadi bekal. Kurang apa ibadahnya Ali Zainal Abidin sampai disebut Zainal Abidin, semulia-mulia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 rakaat tiap malam. Bukan hanya ribunya itu bukan hanya kayak pokoknya banyak banget deh, 1000 deh gitu kan. Enggak gitu, emang asli 1000. Asli 1000 rakaat tiap malam. Menanggung nafkah sedekahnya sampai bikin orang Madinah nggak ada yang jadi pengemis. Ada nggak sih orang bisa sedekah sampai kayak begitu? Orang semadinah nggak ada yang jadi pengemis selama beliau hidup. Karena beliau nanggung nafkah mereka semuanya. Punya catatan, semua orang-orang fakir itu beliau yang bawa sendiri. Gandumnya ditaruh rumah orang tersebut dengan sedekah yang rahasia, orangnya nggak tahu siapa yang ngasih. Sampai begitu habis beliau meninggal baru banyak pengemis. Ada yang nanya, ini kalian orang miskin baru? Kan orang kaya ada yang orang kaya baru, OKB. Orang miskin juga kayaknya ada yang baru dah. Kalian nih miskin baru nih, miskin karena pandemi. Mereka bilang enggak, kita miskin dari lahir. Miskin turunan, miskin dah lama gitu. Lah terus kok baru ngemis sekarang? Karena dulu-dulu tiap kali kita mau ngemis, besok paginya kita dapetin bekal makanan depan rumah. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, akan tetapi semenjak kewafatan Ali Zainal Abidin tak pernah lagi kami dapati. Dari situlah kami tahu siapa yang telah memberi kami selama ini. Kurang apa sholatnya 1000 rakaat? Kurang apa sedekahnya sampai bikin orang sekota nggak ada yang miskin? Cukup semua. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Tiap kali ziarah ke makam Nabi Muhammad beliau bilang begini nih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi قلت حيلتي أدركني يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله ضاقت حيلتي فما لي حيلة غير حب فيك يدخر. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai kekasih Allah, khudh biyadi, tolong ambilkan uluran tangan saya ini. Saya ini tenggelam. Fama li hilah, saya nggak punya jalan keluar. Saya tenggelam nih, udah hampir kehabisan nafas. Saya udah nggak bisa lagi berenang. Udah habis jalan saya. Fama li hilah, saya nggak punya jalan keluar. Saya nggak punya cara buat selamat. Ghairu hubbin fika yuddakharu, satu-satunya jalan keselamatan saya adalah cinta kepadamu wahai Rasul, yang aku timbun hari demi hari. Ini yang 1000 rakaat loh. Kita dikurangin 02 aja masih belum. 10 rakaat, 11 rakaat tiap malam belum tentu. Teman-teman saudara sekalian, bilang yang nggak punya bekal melainkan cinta kepadamu, melainkan cinta kepadamu. Yang kayak Ali Zainal Abidin, apalagi yang modelan kayak kita gitu. Bekalan kita emang cinta sama Nabi Muhammad. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ibadahnya kayak apa, sholat khusyuknya kayak apa, pengorbanannya kayak apa, dakwahnya kayak apa, didik keluarga kayak apa. Generasi terbaik, khairul qurun qarni, kata Nabi Muhammad.
Generasi terbaik yang pernah ada, manusia-manusia terbaik yang pernah ada adalah orang-orang yang berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun, sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini mereka-mereka yang kedapatan bias cahaya Nabi Muhammad paling banyak. Karena dekat mereka dengan sang sumber cahaya, baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, satu waktu di tengah khutbah Jumat ada yang angkat tangan nanya. Nabi lagi cerita mungkin tentang kiamat atau apa, ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Arabi, orang dari gunung, enggak tahu aturan. Enggak tahu kalau khutbah Jumat itu enggak ada sesi tanya jawabnya. Dikirain ada Q&A-nya gitu ya, kalau khutbah Jumat. Jadi tengah-tengahan Nabi Muhammad lagi ngomong, dia angkat tangannya, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan sih Rasul kiamat nih? Para sahabat mengisyaratkan padanya untuk diam, Nabi juga ngasih isyarat untuk diam. Selesai khutbah, Nabi turun sebelum sholat Jumat, Nabi nanya, Manisa'il anisa'ah? Kata Nabi, tadi siapa ya yang nanya tentang kiamat kapan? Ana ya Rasulullah, saya Rasul tadi penasaran aja Rasul, sebut-sebut kiamat, kapan sih tuh kiamatnya kira-kira? Nabi bukannya jawab malah balik nanya. Kata Nabi Muhammad, Mada a'adadtalah. Nih kamu tanya-tanya tentang kiamat, emang kamu udah punya persiapan apaan? Kalau datang kiamatnya nih dalam waktu dekat, kamu udah siap gitu? Kok pakai nanyain kiamat kapan? Dia bilang, sahabat tuh waktu dia nanya, kesel semua. Ini orang kayak gak ada akhlak gitu sama Nabi. Ketika dia ditanya balik sama Nabi, dia bilang, dengan serta-merta. Kayak udah sering dipikirin sama dia, bekal saya nih kalau saya mati, kalau datang kiamat, apaan, kayak udah sering dipikirin sama dia. Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adatu laha bikatrati salah wala bikatrati siyam gharani uhibbuka ya Rasulullah. Rasul, saya tuh emang asli gak punya banyak bekal sholat sunnah banyak. Bukan artinya juga ninggal sholat. Gak pernah dia ninggal sholat. Nah kalau ninggal sholat nih malah keadaannya khawatir ya. Mau masuk umatnya Nabi Muhammad aja gak jelas nih. Karena kan mau jadi umatnya Nabi Muhammad nih kan ada mesti daftar bangunannya kan. Daftar kayak orang sekolah tuh kan ada uang bangunannya gitu kan. Ada pendaftarannya gitu. Nah pendaftarannya rukun-rukun Islam itu. Syahadat, kemudian sholat 5 waktu itu udah merupakan persyaratan untuk masuk ke dalam bangunan umatnya Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adatu laha bikatrati salah wala bikatrati siyam. Rasul, saya gak punya sholat sunnah banyak. Tapi gak punyanya sahabat sholat sunnah banyak, ya duha mah gak pernah tinggal. Witir malam 11 rakaat mah gak pernah tinggal. Qobliyah ba'diyah mereka gak pernah tinggal. Tapi maksudnya tuh gak punya yang ratusan rakaat, ribuan rakaat tuh dia ngerasanya saya gak punya itu Rasul. Ma'adatu laha bikatrati salah wala bikatrati siyam, saya juga gak punya puasa sunnah banyak. Artinya dia gak ngerjain yang kayak sehari puasa sehari enggak. Dia bahkan mungkin gak ngerjain Senin Kemis gitu. Ya tapi Asyura sih dia puasa. Paham dia puasa, maksudnya gak punya banyak gitu. Puasa sunnahnya selain daripada puasa wajibnya. Ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Cuman saya nih cinta padamu wahai Rasul. Saya punya cinta kepadamu wahai Rasul. Cinta kan emang gak bisa dipungkiri. Betul apa enggak? Ibu-ibu, cinta tuh gak bisa dipungkiri loh. Itu rasa hati. Bukan urusan, oh kalau kamu gak cinta, kamu gak begini berarti kamu gak cinta. Gak bisa. Rasa hati ibu-ibu sekalian. Ibu pernah pukul anaknya apa enggak? Pernah ada yang cubit anaknya? Apakah kamu gak cinta sama anakmu? Cinta. Urusan cubit, urusan mukul. Kadang-kadang, gitu ya, itu tidak menafikan adanya cinta di dalam hatimu. Kamu cinta, meskipun kamu begitu. Ibu-ibu cinta gak sama suaminya? Jangan ragu-ragu jawabnya. Cinta apa gak sama suaminya?
Cinta apa enggak sama suaminya? Pernah ngomelin suami enggak? Pernah diemin suami enggak? Pernah kita gitu. Tapi apakah dengan kita ngomelin suami, apakah dengan kita diemin suami, kita berarti nggak cinta sama dia? Kita cinta sama dia, teman-teman sekalian. Cinta tuh nggak bisa dipungkiri. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Hatimu tahu kepada siapa kamu cinta. Makanya saya nggak bakalan nanya, ibu-ibu cinta nggak sama Halimah Ali terus? Saya nggak mau nanya. Karena saya takut dapat jawabannya, dan itu hal yang sifatnya rasa hati. Bisa, maksudnya orang silahkan jujur dengan rasa hatinya masing-masing, tapi artinya bahwa cinta itu tidak bisa dibohongi meskipun dengan hal-hal yang maksudnya walaupun enggak rajin ngerjain tahajud misalnya. Kalau cinta ada banyak loh orang tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Pernah ketemu apa nggak? Banyak pakai bajunya semirip mungkin sama sunnah, jenggotnya dipanjangin karena itu adalah sunnah, nggak punya cinta sama Nabi. Banyak teman-teman saudara sekalian. Cinta itu rasa hati, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa didustai. Semua masing-masing dari kita tahu punya cinta apa nggak punya cinta, punya cinta apa nggak punya cinta. Sama Nabi Muhammad kamu udah cinta apa belum? Kita masing-masing tahu. Kok saya nggak pernah ya kangen sama Nabi Muhammad? Kamu belum punya cinta. Saya nggak pernah loh tahu rasanya nangis karena Nabi Muhammad. Kamu nggak punya cinta. Kamu nggak punya cinta artinya. Sebab cinta tuh keinginan untuk bertemu, keinginan, rasa hati yang membuatmu selalu terbayang-bayang. Itu cinta namanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sahabat ini dia bilang, Rasul, saya emang asli nggak punya banyak puasa, nggak punya banyak sholat sunnah, tapi saya cinta padamu Rasul. Nggak bohong saya, sama cinta ini saya nggak bohong. Saya cinta padamu, hai Rasul. Nabi nggak bilang, ya kamu berarti bohong sama cinta sama saya. Nggak gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bakal dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Bener cintamu sama saya, kamu kumpul sama saya. Seolah-olah Nabi lagi negesin kayak begitu. Sahabat langsung angkat tangan. Banyak banget sahabat pada angkat tangan. Rupanya pertanyaan mereka sama nih. Sayyidina Rasulullah mempersilahkan Ibnu Abbas sebagai orang yang memang dianggap sebagai orang paling kritis, orang paling Masya Allah gitu ya, berilmu, ucapannya bagus. Nabi tanya, ada apa? Kenapa kok angkat tangan gini nih, kenapa? Ya Rasulullah, lau khasaulana amah. Rasul, ucapanmu itu anta ma'aman ahbabta, buat dia doang, jaminan buat dia doang. Kamu bakal dikumpulkan sama saya karena kamu cinta sama saya. Buat dia aja. Atau buat semua nih, siapapun yang hadir di sini gitu. Atau siapapun yang kelak nanti nggak hadir di sini. Buat dia aja atau buat semua, wahai Rasul. Nabi melegalkan ucapannya. Nabi memberi sertifikat ucapannya dengan kata-kata yang tegas. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang, siapapun orangnya, akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Habib Umar bin Hafid bahkan mengatakan, andai ada orang tawaf di Ka'bah, meninggal di Ka'bah, lagi tawaf, meninggal, lagi umroh atau haji, dia meninggal di depan Ka'bah, dia tidak akan dikumpulkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Kalau cintanya sama Yahudi, kumpulnya sama Yahudi. Meski andai dia mati di depan Ka'bah sekalipun. Tapi begitu hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, dimanapun dia berada, Allah akan kumpulkan dengan yang dia cintai.
bekalan besar kita teman-teman saudaraku sekalian menuju Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Tinggal kita pastiin, dan ibarat api, ibarat lilin nih, ibarat api meskipun lilin jangan pernah kamu tiup, jangan pernah kamu biarkan angin apapun memadamkan cintamu padanya. Makanya kenapa kita perlu sering hadir maulid, sering dengerin ucapan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Nabi. Makanya saya suka larang siapapun orangnya, kalau kamu lagi hadir di satu majelis, ustadznya, kiainya, yang berceramah, dai-nya, mau siapa aja, yang terus bilang sesuatu hal yang kurang tepat tentang Nabi Muhammad, apalagi kurang ajar tentang Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad di neraka misalnya, bukan nggak ada yang ngomong begitu. Bid'ah, baca maulid, bid'ah, bahkan ziarah makam Nabi Muhammad ada yang nggak bolehin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya suka larang. Saya bilang bangun kamu dari majelisnya. Kenapa? Takut apimu padam. Takut lilin yang sudah kamu punya, lilin cinta, yang apinya udah mulai hidup tuh, takut ketiup. Yang akhirnya kemudian menjadikan kamu terpadamkan cintamu kepada Nabi. Apalagi yang kamu punya. Jika saya kepademan cinta saya menabi, saya nggak punya lagi sesuatu yang saya punya. Saya, jika padam cinta saya kepada Nabi, saya sungguh tidak lagi memiliki bekal yang saya punya. Karena satu-satunya andalan yang saya punya saat ini, dan saya harapkan sampai saya bawa mati, adalah cinta saya kepada baginda saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mampu saya dustai di dalam hati saya. Bukankah begitu denganmu wahai teman-teman? Bukankah begitu denganmu? Apa yang bisa kamu bawa ketika ajal datang menjemputmu kalau kamu tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad? Apa yang kamu bawa untuk saat di mahsyarmu kalau kamu nggak punya cinta sama Nabi Muhammad? Apa yang kamu bawa untuk saat amalmu ditimbang di timbangan sebesar itu kalau bukan cintamu kepada Nabi Muhammad? Apa yang bisa kamu andalkan untuk saat melewati jembatan setipis itu, sepanjang itu, jika bukan cintamu kepada Nabi Muhammad? Lantas jika sampai engkau tenggelam masuk ke dalam api neraka, siapa yang kamu panggil jika bukan Nabi Muhammad? Siapa yang kamu panggil jika bukan Nabi Muhammad? Asli teman-teman saudara sekalian, cinta kepada Nabi Muhammad satu-satunya bekal yang kita punya. Kita nggak punya lagi selain itu. Nggak punya lagi selain itu. Sholat kita berantakan, ingat macem-macem, bising. Saya suka ngeliatin sholat saya, Allah bising bener sih, ingetnya macem-macem banget. Sholat saya apa sholatmu juga? Kita semua. Sedekah kita ya Allah, dikit aja udah merasanya kayak yang dia nggak bisa hidup kalau nggak saya sedekahin. Apa yang kita punya? Sama suami, ya ampun ala kadarnya, betul. Belum lagi dosa-dosa kita ini itu banyak banget gitu. Bekal kita satu-satunya yang kita punya, cinta sama Nabi Muhammad. Yang alhamdulillahnya cinta kepadanya tak ada yang tertolak. Ya Allah, saya tuh suka mikir Nabi tuh gini loh. Ya Allah Rasul, betapa sangat mahalnya dirimu, akan tetapi betapa sangat murahnya engkau untuk kami umatmu. Betapa sangat tak terjangkaunya derajatmu, akan tetapi betapa sangat merendahnya engkau untuk umatmu. Enggak ada loh manusia lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad. Akan tetapi enggak ada orang yang sebegitu mau merendahnya buat kita, nolongin kita,
ngasihanin kita lebih daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli teman-teman, enggak punya Nabi Muhammad, kita enggak punya siapa-siapa. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Kita jawab adzan dulu. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajata al-aliyata rafi'a wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'at ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya hamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad tuh seperti yang tadi saya sampaikan, manusia paling mahal, tapi sama kita tuh paling murah. Paling murah, gampang dideketinnya. Sekedar kita ucap salam, asal pakai hati yang hadir, Nabi Muhammad bilang, Allah kembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Gampang banget. Gampang banget. Kita mau ketemu orang, mau ketemu gubernur, mau ketemu presiden, mau ketemu siapa deh, ulama yang besar misalnya gitu. Susah loh teman-teman, pakai janjian, setengah mati kita. Belum tentu ditemuin. Betul nggak? Tapi Nabi Muhammad, kamu cuman perlu ucap salam khusyuk, kata Nabi Muhammad, aku hadir. Murah banget kan? Murah banget buat kita, sallallahu alaihi wasallam. Maka udah andalan kita banget Nabi Muhammad alaihi wasallam. Teman-teman saudara sekalian, dipakai andalannya, dipakai, jangan dilewatin, dipakai. Apa aja masalahmu, deketin Nabi Muhammad. Lagi ada yang sakit, deketin Nabi Muhammad. Lagi ada yang sulit, deketin Nabi Muhammad. Lagi ada hajat, deketin Nabi Muhammad. Lagi darurat nih, aduh pusing banget gimana, deketin Nabi Muhammad. Tawasul sama Nabi Muhammad, baca salawat sama Nabi Muhammad, ucap salam sama Nabi Muhammad. Deketin Nabi, tolongin wahai Rasul, tolongin wahai Rasul. Minta. Murah nabinya untukmu. Mau nabinya untukmu, kurang apa teman-teman saudariku sekalian? Kurang apa? Lagi susah ngadepin suasana hati, pengen marah banget sama anak-anakmu, duduk, wudu dulu kalau bisa. Duduk, ucap salawat, baca salam. Baca salawat, ucap salam sama Nabi Muhammad. Bilang, wahai Rasul, tolongin saya Rasul.
Ini hati saya nih Rasul, kok gak pinter-pinternya jagain mulut saya, gak pinter-pinternya kontrol emosi, tolong Rasul. Saya umatmu wahai Rasul, anak saya juga umatmu, nih pengen marah banget Rasul, tolongin saya. Minta. Kamu kebingungan ngadepin tingkah laku anakmu, minta sama Nabi Muhammad, wahai Rasul, tolongin saya Rasul. Apa aja urusanmu teman-teman saudaraku sekalian, apapun urusanmu, deketi Nabi Muhammad gak pernah salah. Deketi Nabi Muhammad tidak akan pernah salah, termasuk untuk dosa-dosa kita. Disuruh sama Allah kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad, tatkala mereka berbuat banyak perbuatan dosa, mereka datang padamu memohon ampun kepada Allah lewat dirimu, sehingga engkau pun memohonkan ampun bagi mereka, lawajadullah, pasti pakai lam taukid, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Dapat Nabi Muhammad, kamu dapat Allah. Karena Nabi Muhammad jalannya Allah. Dah lewat Nabi Muhammad aja, ya Allah, ampunin ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Rabbi faghfirli dunubi berkatil hadi Muhammad. Andalan kita dunia akhirat, urusan duniamu Nabi Muhammad, andalanmu Nabi Muhammad, urusan akhirat. Alhamdulillah. Manusia paling berharga ini murah buat kita teman-teman serius sekalian. Manusia paling mulia ini murahnya buat kita luar biasa. Kasihnya sampai bikin setan aja dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad dari umatnya sampai melongokkan kepalanya kabarnya. Habib Umar pernah bercerita, Habib Umar bin Hafid nanti di akhirat, dari banyaknya yang ditolongin sama Nabi Muhammad, dari banyaknya yang disyafaatin sama Nabi Muhammad, dari banyaknya yang dikeluarkan dari api neraka lewat Nabi Muhammad, karena permintaan Nabi Muhammad, ya Allah keluarin mereka ya Allah, ya Allah yang itu keluarin ya Allah, ya Allah yang itu keluarin, ya Allah si itu tuh keluarin ya Allah, ya Allah keluarin, ya Allah keluarin, sampai berjuta-juta orang dikeluarkan sama Nabi Muhammad dari api neraka, sampai setan melongokkan kepalanya. Kata setan, kali-kali saya juga disyafaati sama Nabi Muhammad. Dari sebegitu banyaknya yang ditolongin sama Nabi Muhammad, alhamdulillah, andalan kita nggak akan pernah menyia-nyiakan kita, nggak pernah kecewa orang sama Nabi Muhammad. Yang kecewa yang nggak mau sama Nabi Muhammad. Biarin mereka, kita jangan. Biarin mereka, anak-anak kita jangan. Biarin mereka, keturunan kita jangan. Jangan sampai ada yang nggak mau sama Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang nggak cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad buat di hari akhirat andalan siapapun. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, ini ya bagian akhir. Saya kemarin baca itu di ininya Al-Hawi, ucapannya Hasan bin Thabit. Aduh, mulut saya tuh udah gatel banget pengen nyampein itu gitu. Seneng banget gitu saya bacanya ungkapannya Hasan bin Thabit. Cuman kemarin di Al-Hawi kan nggak bisa bicara tuh Umi ya. Ada Umi Maimun di sini, masya Allah. Tahun depan insya Allah udah aman semuanya Mi. Tapi kita insya Allah nggak ada yang kehalang dari keberkahannya Al-Hawi. Ada ungkapannya Hasan bin Thabit di situ, di lembaran yang dipajang di Al-Hawi. Qara'na fid duha wa la sawfa yarda. Fasarra qulubuna dzakal atau. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Itu cakep banget sih. Qara'na fid duha wa la sawfa yarda. Kata Hasan bin Thabit, kita baca di surat Ad-Duha ucapan Allah, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad, terus ngasih, terus ngasih, terus ngasih, sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas. Fasarra qurubuna zakal atau. Katanya Hasan bin Thabit, ya Allah, girang hati saya sama pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang itu. Nabi Muhammad dikasih yang lain-lain, kunci surga di tangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pimpinan seluruh umat manusia. Semuanya senang, tapi nggak ada yang lebih senang daripada ayat itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kepadamu, memberi kepadamu, memberi kepadamu sampai kamu puas. Kenapa gitu wahai Hasan? Kenapa kamu begitu senangnya sama ayat tersebut? Hasyaka ya Rasulullah tarda. Karena kami tahu wahai Rasulullah, engkau enggak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada di antara kami umatmu yang sedang disiksa atau dikecewakan atau dibuat menderita. Karena sesudah turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada, Nabi Muhammad bilang, habis diturunin ayat, kami akan memberi padamu wahai Muhammad. Allah akan memberi kepadamu Muhammad sampai kamu bilang, saya udah ridho ya Allah, saya udah puas ya Allah. Katanya Nabi Muhammad, walan arada wa wahidan min ummati finnar. Aku gak akan pernah ridho selagi masih ada satu umatku berada dalam api neraka. Satu itu bisa saya loh. Satu itu bisa kamu. Nabi Muhammad gak akan ridho jika saya masih ada di neraka. Nabi Muhammad gak akan ridho jika kamu masih ada di neraka. Nabi Muhammad gak akan ridho jika anakmu masih ada di neraka. Nabi masih akan bilang, syafaati lagi dia ya Allah. Keluarkan dia dari api neraka ya Allah. Syafaatkan aku untuknya ya Allah. Nabi kita Muhammad SAW, andalan kita teman-teman saudara sekalian. Maka jangan pernah biarkan api cintamu padanya padam. Yang asalnya lilin, jadikan ia obor. Yang obor, jadikan ia, apalagi habisnya obor, kompor. Teman-teman sekalian, kalau bisa jadikan ia menjadi api nan tak kunjung padam. Bisa kita bawa tuh bekal sampai menghangatkan kita, menyelamatkan kita hingga kelak di hari akhirat nanti insyaallah menjadi nur, menjadi cahaya seperti yang Allah Subhanahu wa taala bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari itu Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna minhum wa ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allah bercerita tentang mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya bersinar di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Dengan cahaya itu semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.